Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurdiya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Kita sudah memasuki sesi ke-9 dan kita akan bicara mengenai strategi pendanaan dan pensumberan dari investasi, sumber pendanaan investasi. Materi bisa diakses di Learning Management System. Kemudian jangan lupa untuk, mengaksesnya, dan pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai beberapa pokok dari teori sumber pendanaan investasi. Mohon untuk membuka dulu materi yang Anda semua miliki atau mendownload-nya. Baik, saya izin share screen. Oke, kita akan mulai dengan menjelaskan strategi pendanaan perusahaan. Apa sih pertimbangan dari pengambilan keputusan dan kebijakan pendanaan pada perusahaan? Sebagaimana kita ketahui, apa saja faktor yang menjadi pendorongnya, apa pertimbangannya, apa kelebihan kekurangannya. Kemudian pada bagian kedua saya akan membahas mengenai fundamental dan teori struktur modal. Nah, ketika kita bicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keputusan dan kebijakan pendanaan perusahaan, apa saja pertimbangannya? Pertama adalah kontribusi terhadap earning per share. Jadi bagaimana pemenuhan kebutuhan, kemudian peningkatan laba, earning before interest and tax, kemudian profitabilitas bagi pemegang perusahaan dalam mencerminkan atau mengindikasikan adanya earning per share. Ketika kita bicara mengenai kontribusi pada EPS, yang berikutnya alternatif yang paling menguntungkan dalam menghasilkan earning per share yang terbaik, ya beberapa konsideran tadi. Kemudian kontribusi yang lain dari EPS dalam perumusannya adalah laba yang tersedia bagi pemegang saham dibagi dengan jumlah saham beredarnya. Nah, ketika kita bicara dalam contoh kasus, di sini perusahaan mobil nasional beroperasi dengan modal sebesar 1.000 miliar. Semuanya terdiri dari saham biasa sebanyak 10 juta lembar. Karena permintaan terhadap produk terus meningkat, maka perusahaan merencanakan melakukan ekspansi. Rencana ekspansi tersebut diperkirakan membutuhkan dana sebanyak 250 miliar rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan dihadapkan pada alternatif. Apa itu? 4 alternatif sumber pembiayaan. Pertama, menerbitkan saham biasa dengan harga pasar sejumlah harga Rp100.000 per lembarnya. Yang kedua, menerbitkan obligasi dengan bunga 12%. Yang ketiga, menerbitkan saham preferen 2 juta lembar dengan dividen 11% dan nilai nominal Rp125.000 per lembar saham. Kemudian yang keempat, dana bagi hasil dengan rasio 40-60 atau 40% laba rugi bersih untuk penyedia dana dan investasi dan 60% untuk perusahaan. Dengan ekspansi tersebut, earning before interest tax diperkirakan naik 160 miliar dari sebelumnya yang hanya 100 miliar. Sehingga per tahun ya, dan perusahaan dikenakan PPh dengan tarif 30%. Nah, ketika kita melihat kontribusi EPS pada kebijakan sumber pendanaan perusahaan, maka yang perlu kita lihat dalam tabel alternatif pendanaan, ada komponen keterangan, di sini adalah EBIT pasca ekspansi, saham biasa 160.000 miliar, 160 preferennya juga 160.000, obligasi yang sama, dana bagi hasil. Kemudian dibandingkan, ini kan komparasi alternatif pendanaan dari 4 hal ya, saham biasa, saham preference, obligasi, dan dana bagi hasil. Kemudian kita lihat biaya bunga obligasi 12%. Oke, seperti dalam contoh case yang pertama, laba bersih sebelum pajak, besarannya pajaknya 30%, dan dari keseluruhan ya, karena kan setelah dikurangi bunga obligasi 12%. Oke, kemudian ini adalah kumulatif laba bersih tersedia untuk pemegang saham biasa,
Jadi 112 dikurangi 27.500 itu di saham preferen, sisanya 84.500 untuk saham preferen. Dan obligasinya 130 dikurangi 39, gitu ya, hasilnya adalah 91.000 untuk obligasi. Kemudian lembar sahamnya, kan kita akan menghitung EPS ekspansi, berarti dibagi jumlah lembar saham. Dan yang beredar besarannya pada saham biasa kan tadi 12,5 juta ya, sementara yang lain 10 juta. Jadi tinggal dibagikan, dan EPS-nya yang paling besar adalah yang menggunakan sumber pendanaan dari obligasi dari komparasi ini. Baik, jadi sebelum kita membuat beberapa alternatif dalam model, dari mana sumber pendanaan, dari mana sumber keuangan, artinya kita harus berhitung mulai dari apa saja skenario atau perhitungan yang menjadi pertimbangan atau konsideran dalam menghasilkan EPS ekspansi yang bersih. Sehingga kita semua sebagai seorang manajer investasi atau manajer keuangan melihat sumber dan pendanaan itu secara menyeluruh dari beberapa asumsi, beberapa skenario yang terjadi. Baik, kita akan lanjutkan. Kesimpulannya, kebutuhan dana 250 miliar akan lebih menguntungkan bagi perusahaan jika dipenuhi dari penerbitan obligasi dengan kupon 12% karena alternatif tersebut akan menghasilkan EPS yang memiliki nilai paling besar dari alternatif yang ada, yaitu Rp9.100 per lembar saham. Kemudian, kelebihan sumber pendanaan yang berasal dari utang obligasi ya adalah keuntungan pajak. Jadi yang berasal dari adanya beban bunga. Keuntungan pajak itu disebut tax shield. Dan biaya bunga yang menghasilkan keuntungan pajak disebut tax deductible expense. Bagaimana jika EBIT yang dihasilkan pasca ekspansi lebih rendah, yaitu hanya 110 miliar? Bagaimana pengaruhnya terhadap alternatif sumber pendanaan yang dipilih? Maka kita akan lanjutkan membuat simulasi kembali. Oke, kalau tadi 160 menjadi dasar, kemudian ada adjustment pada penyesuaian EBIT yang dihasilkan pasca ekspansi, maka ini akan menjadi berbeda kondisi. Kemudian kita berhitung kembali berapa besarannya dengan skenario dan kombinasi yang ada. Ketika EBIT pasca ekspansi turun menjadi 110, maka skenario dan alternatif pendanaan tidak lagi menggunakan obligasi. Tetapi dengan saham biasa lebih menguntungkan dalam melakukan sumber pendanaan. Dan dapat disimpulkan di sini, ketika kita melihat alternatif pendanaan dari berbagai macam kombinasi titik potong tercapai apabila earning per share pendanaan dari obligasi sama dengan earning per share pendanaan dari saham biasa. Ini yang akan kita simulasikan dalam model. Nah, ketika kita menghitung dalam persamaan fungsi, terlihat ya, kita kalikan persamaannya dengan model obligasi dengan perhitungan yang sama, di mana X dalam hal ini adalah sebesar 150 miliar. Baik, informasi alternatif pendanaan. Jika EBIT pasca ekspansi lebih kecil dari 150 miliar, maka alternatif pendanaan yang paling menguntungkan adalah menggunakan penerbitan saham biasa. Jika EBIT ekspansi lebih besar dari 150 miliar, maka alternatif pendanaan yang paling menguntungkan adalah melalui penerbitan obligasi. Jadi dari sini kita dapat melakukan simulasi dan membuat kriteria bahwa dengan EBIT ekspansi sebesar 160 miliar, baiknya adalah menggunakan obligasi pada pendanaan. Sementara dengan besaran 150 miliar ke bawah, yaitu 110 miliar, maka sumber pendanaan alternatif yang terbaik adalah dengan penerbitan saham biasa. Ketika kita bicara mengenai alternatif pendanaan melalui penerbitan saham
preference melalui dana bagi hasil tidak menguntungkan, dilihat dari grafik garis PSP dan DBH sebagai alternatif sumber pendanaan, maka ketika kita bicara mengenai garis DBH dan ini dana bagi hasil ya, dana bagi hasil dan penerbitan saham preference. Pada contoh kasus, dana bagi hasil merupakan alternatif yang paling buruk. Dapat dilihat dari posisi garis di mana dia berada di paling kanan bawah. Nah, namun pilihan ini dapat menguntungkan apabila garis saham preferen, obligasi dan dana bagi hasil berpotongan pada titik E. Jadi itu juga harus disimulasikan dalam perhitungan. Baik, kita akan lanjut. Tidak ada pilihan sumber dana yang paling menguntungkan atau selalu paling tidak menguntungkan. Jadi dalam kondisi ini yang kita pahami bahwa keunggulan jenis sumber dana bergantung pada simpulannya ya, tingkat EBIT pasca pemenuhan kebutuhan dana. Kemudian spesifikasinya dari masing-masing pertama adalah harga jual per lembar saham, kemudian tingkat bunga obligasi, tingkat dividen saham preferen, dan tarif pajak perusahaan. Baik, ketika kita bicara mengenai tingkat spesifikasi sumber dana berubah, maka peta pemilihan sumber dana yang paling baik atau menguntungkan adalah dalam formulasi ini. Harga jual saham biasa tinggi, maka jumlah lembar saham yang diterbitkan itu harus rendah. EPS-nya akan lebih tinggi. Ketika harga jual saham biasa rendah, jumlah lembar saham yang diterbitkan tinggi, sehingga EPS-nya efeknya akan lebih rendah. Dan ini adalah simulasi pada saham preferen. Dividen saham preferen, laba bersih pemegang saham biasa besar, maka EPS meningkat. Dan dividen saham preferen tinggi, laba pemegang saham biasa akan kecil, sehingga EPS akan menurun. Oke, bunga pinjaman rendah, tarif pajak tinggi, dan EPS tinggi. Oke, kita lihat selanjutnya pada posisi bagaimana formasi atau bentuk gitu ya, formula dari komposisi EPS, tingkat pendapatan bunga, kemudian perubahan pada harga dividen, dan seterusnya. Maka kita juga akan memberikan penilaian mengenai sumber pendanaan gabungan dalam contoh berikut ini. Oke, jadi dalam case selanjutnya, kebutuhan dana sebesar 250 miliar dipenuhi dengan melibatkan alternatif dalam bentuk paket pendanaan menggabungkan beberapa jenis sumber dana atau disebut hybrid financing. Misal, paket 1, penerbitan saham biasa sebanyak 60% atau 150 miliar dengan harga pasar per lembarnya Rp100.000 dan sisanya sebesar 40% atau 100 miliar dipenuhi dari utang obligasi tingkat bunga 12%. Jadi ilustrasi di sini ada 3 paket, di mana masing-masing paket mengandung hybrid model financing. Penerbitan saham biasa sebanyak 75% atau 187,5 miliar. Dan sisanya 25%, 62,5 miliar dari saham preferen dengan dividen 11% dan harga pasar 200.000 per lembarnya. Gitu ya. Jadi kebutuhan dananya 250 juta, dibagi gitu ya sumber pendanaannya. Kemudian paket ketiga adalah penerbitan saham biasa sebanyak 50% atau 125 miliar. Kemudian utang obligasi sebanyak 25% atau 62,5 miliar dengan tingkat bunga sebesar 12% dan sisanya 25% atau 62,5 miliar dari saham preferen. Ini mengandung hybrid financing dengan 3 model. Ada obligasi, ada saham biasa, dan ada saham preferen. Di mana dividennya adalah sebesar 11% dan harga pasar Rp120.000 per lembarnya. Oke, di sini kita akan lihat alternatifnya ada 3.
1, 2, 3 tadi ya, paket ketiga ini terdiri atas 3 hybrid financing, dan kita akan lihat mana yang paling baik di antara 3 paket ini. Baik, kita lihat dan hitung. Pertama, paket pertama adalah bunga obligasi 12%, kemudian menggunakan saham biasa. Jadi bunga obligasi dan saham biasa. Kemudian paket kedua adalah saham preferen dengan saham biasa, tanpa obligasi. Hasilnya, yang paling tinggi EPS pasca ekspansi adalah yang menggunakan kombinasi atau hybrid financing dari saham preferen dan penerbitan saham biasa. Oke, ketika kita bicara mengenai kemampuan cash flow, tadi kan kelebihan dari nilai gitu ya, terhadap kontribusi terhadap EPS, kita lihat yang kedua, kemampuan cash flow, memenuhi kewajiban utang. Nah, ini juga penting bagi kita untuk melihat time, interest, and earn. Jadi, keuntungan plus depresiasi dibagi bunga periodik. Keuntungan plus depresiasi dibagi bunga periodik. Oke, ketika kita memaknai semakin tinggi rasio, maka semakin besar kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban hutangnya. Dan semakin rendah rasio, semakin kecil peluang perusahaan untuk memenuhi pendanaan karena risiko kegagalan membayar kewajiban semakin besar. Baik, kita akan masuk kepada biaya modal. Dalam konteks biaya modal adalah beban yang ditanggung perusahaan dalam penggunaan dana yang bersumber dari tertentu, gitu ya. Biaya modal digunakan manajemen sebagai batas minimal pada tingkat pendapatan yang harus dihasilkan perusahaan pada kegiatan tertentu. Sumber dana yang menghasilkan biaya modal paling sedikit dianggap paling menguntungkan, karena peluang perusahaan memperoleh laba dari proyek itu semakin besar. Besar kecil biaya modal tergantung pada besar kecil resiko. Nah, ini yang harus kita pahami dan maknai dari biaya modal. Yang keempat, rasio utang. Ketika kita bicara mengenai persamaan debt to asset ratio diperoleh dari total debt dibagi total aset. Nah, hitungannya adalah seperti dalam contoh ini, silakan dilihat berapa persen rasio kemampuan pendanaan itu ya yang dilihat dari aset yang ada. Oke, pertimbangan dari faktor rasio utang adalah aspek flexibility dana dengan rasio utang rendah memiliki peluang terbesar atau peluang yang tinggi mengakses sumber dana utang maupun ekuitas. Yang berikutnya adalah struktur modal target, menghindari kesulitan keuangan. Dan struktur modal target juga menjadi ilustrasi dalam pemenuhan kebutuhan dari sumber dana. Sumber dana dalam hal ini ekuitas. Berikutnya, peringkat efek. Peringkat efek menjadi pertimbangan atau faktor yang menentukan penggunaan atau pendanaan perusahaan. Jadi indikasi kualitas efek dan tingkat kemampuan emiten juga diberikan dalam jenis peringkat. Apakah dia BBB, B, BC, CC, C saja, atau B+, dan seterusnya, itu menjelaskan kategorisasi dari sumber pendanaan. Semakin tinggi peringkatnya, maka jelas semakin terjamin surat utang, sehingga sebaliknya semakin rendah peringkatnya, maka semakin tidak terjamin peringkat utang. Kemudian yang keenam, keuntungan pajak. Oke, jadi dalam konteks keuntungan pajak dapat mengurangi gitu ya, mengurangi nilai daripada kewajiban, tetapi dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan. Sinyal keuangan satu perusahaan dalam sumber pendanaan juga menjadi penting, sehingga kita akan melihat sinyal, apakah dia sinyal yang diberikan positif atau negatif dari pasar. Jadi respon pasar menjadi signaling
yang cukup kuat yang mengindikasikan pesan atas prospek yang ada dalam perusahaan. Dan yang kedelapan adalah prinsipal. Jadi prinsipal juga sebagai pengelola dari saham menentukan apakah pengendalian tindakan atau mitigasi pada risiko yang ada pada pengelolaan perusahaan dapat terhitung secara baik. Jika perusahaan melakukan pendanaan melalui utang, maka kreditor akan punya partisipasi atau punya peranan dalam pengawasan manajemen. Dan yang terakhir adalah kontrol manajemen, ownership dilution, di mana penerbitan saham kurang disukai menjadi alternatif kebutuhan dana terakhir. Oke, selanjutnya kita akan bicara mengenai beberapa teori. Pertama, teori struktur modal. Jadi sumber pendanaan itu menurut teorinya ada 5. Pertama dalam Modigliani-Miller, kemudian teori trade-off, pecking order teori, signaling, dan agensi. Jadi dalam teori struktur modal, selain Modigliani-Miller, pecking order, signaling, agensi, dan trade-off. Ini akan menjadi dasar dalam penetapan keputusan terkait sumber pendanaan. 5 model, Modigliani-Miller, pecking order, sinyal, kemudian trade-off, dan teori agensi. Baik, dan terkait teori Modigliani-Miller pada 1958, silakan juga seluruh mahasiswa dalamin mengenai model dengan asumsi adanya pajak dan asumsi tidak adanya pajak dalam perhitungan, kemudian bagaimana kondisi adanya simetris informasi yang relevan gitu ya, biaya pengenaan dengan adanya pajak dan tidak adanya pajak, ini menjadi argumentasi pada preposisi Modigliani-Miller. Dalam kondisi tidak ada pajak, pasar sempurna dan struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain, struktur modal bersifat irrelevan terhadap nilai perusahaan. Nah, dalam konteks teori struktur modal, pada 5 hal ini kita akan dalami selanjutnya dengan melihat konteks temuan dan alternatif teori, baik pada teori Modigliani-Miller, kemudian trade-off, kemudian pecking order teori, signaling, dan agensi dengan mendalam di sesi ke-10. Silakan seluruh mahasiswa pelajari dan kita akan mulai dengan pretest di awal sesi 10. Terima kasih dan tetap semangat. Ditunggu konsentrasinya dan pendalamannya. Silakan dibaca dan diperkuat kembali. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.